bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting stage abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Shalom, di sini materi yang akan saya bawakan adalah tentang akreditasi lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang diberikan, diperlukan mekanisme penilaian yang terstandarisasi, yaitu akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan bertujuan untuk mengukur sejauh mana lembaga tersebut memenuhi syarat. Akreditasi lembaga pendidikan bertujuan untuk mengukur sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Di Indonesia, penyelenggaraan akreditasi diatur oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan untuk pendidikan tinggi dan lembaga terkait lainnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baik, masalah yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan akreditasi lembaga pendidikan? Yang kedua, bagaimana mekanisme dan tahapan akreditasi di Indonesia? Yang ketiga, apa manfaat dan tantangan dalam pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan? Tujuan dari pembahasan materi tersebut yakni untuk menjelaskan konsep dasar akreditasi lembaga pendidikan, menguraikan proses pelaksanaan akreditasi di Indonesia, dan menyoroti manfaat dan tantangan dalam implementasi akreditasi. Kedua, pembahasan atau pengertian akreditasi lembaga pendidikan. Akreditasi adalah proses penilaian kualitas lembaga pendidikan secara sistematis dan objektif terhadap standar mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Berbeda dengan sertifikasi yang fokus pada kelayakan penyelenggaraan, akreditasi menilai keseluruhan kinerja lembaga, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas, hingga manajemen dan hasil pembelajaran. Tujuan dari akreditasi. Yang pertama, memastikan mutu. Memastikan mutu adalah menjamin bahwa lembaga pendidikan menyediakan layanan yang sesuai dengan standar nasional. Kedua, meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas berguna untuk menjadi dorongan bagi lembaga kepada masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja tentang kualitas pendidikan yang diberikan. Ketiga, basis pembangunan kebijakan. Menyediakan data yang akurat untuk pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Manfaat dari akreditasi bagi lembaga: mendapatkan pengakuan resmi, meningkatkan daya saing, dan memperoleh akses ke bantuan atau insentif pemerintah. Kedua, bagi peserta didik, memastikan hak untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan memiliki nilai yang diakui secara luas. Ketiga, bagi masyarakat, membantu dalam memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan harapan mutu. Tantangan pelaksanaan akreditasi. Pertama, biaya dan waktu. Pelaksanaan akreditasi membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit bagi lembaga, terutama bagi lembaga yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kedua, konsistensi asesor. Memastikan objektivitas dan konsistensi penilaian antar tim asesor masih menjadi tantangan.
Ketiga, fokus pada dokumen. Beberapa lembaga cenderung hanya fokus pada penyusunan berkas daripada perbaikan substansial kualitas pendidikan. Keempat, tingkat kesadaran. Beberapa lembaga pendidikan, terutama yang berada di daerah terpencil, masih memiliki kesadaran rendah tentang pentingnya akreditasi. Baik, kita sudah sampai pada penutup, yakni pada kesimpulan. Akreditasi pendidikan adalah upaya penting untuk memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui proses penilaian yang sistematis, akreditasi tidak hanya memberikan jaminan mutu tetapi juga mendorong lembaga untuk terus berkembang. Meskipun terdapat beberapa tantangan pada pelaksanaannya, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari seluruh komponen masyarakat. Saran dari akreditasi lembaga pendidikan. Saran dari materi yang saya bawa ada 3. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan dukungan finansial dan teknis bagi lembaga pendidikan, terutama yang bergerak di daerah terpencil untuk mengikuti proses akreditasi. Kedua, lembaga berwenang perlu terus meningkatkan kapasitas asesor agar penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten.